Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gio Donover dengan NIM 180401104 akan mempresentasikan hasil pekerjaan proyek kelompok kami, yaitu mendeteksi head speech dengan menggunakan algoritma support vector machine dengan beranggotakan yang pertama Eka Ramadan Saputra, yang kedua saya sendiri Gio Donover, yang ketiga Muhammad Farhan, yang keempat M. Dafa Finosa. Oke, kita masuk ke materinya. Pengertian. Apa itu SVM? Support Vector Machine adalah suatu teknik yang relatif baru dari tahun 1995 untuk melakukan prediksi baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi yang sangat populer belakangan ini. SVM berada dalam satu kelas dengan Artificial Neural Network atau ANN dalam hal fungsi dan kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan. Keduanya masuk dalam kelas Supervised Learning, di mana dalam implementasinya perlu adanya tahap training dan disusul tahap testing. Lalu dalam algoritma support vector machine terdapat beberapa jenis kernel yang sering digunakan, yaitu kernel linear, kernel polinomial, kernel radial, basis function, dan kernel sigmoid. Selanjutnya, SVM ini adalah metode klasifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Hyperplane adalah garis batas pemisah data antar kelas. Margin adalah jarak antara hyperplane dengan data terdekat pada masing-masing kelas. Adapun data terdekat dengan hyperplane pada masing-masing kelas ini disebut supervektor. Lalu masuk ke ilustrasi. Di sini contoh yang mencoba mengidentifikasi hyperplane terbaik untuk mengklasifikasi titik merah dan kuning. Perhatikan gambar berikut. Seperti yang terlihat pada gambar di atas, ada dua garis yang merupakan hyperplane A dan B. Aturan pertama adalah pilih hyperplane yang dapat mengklasifikasi dua kelas dengan lebih akurat. Jika begitu, maka dapat kita simpulkan bahwa hyperplane A adalah hal yang terbaik. Ilustrasi kedua, untuk memutuskan ketiga hyperplane di atas, ini A, B, C, sama-sama membagi titik merah dan kuning dengan akurat. Untuk memutuskan mana hyperplane terbaik, dapat mengukur marginnya, yaitu jarak antara hyperplane dengan titik terdekat dari tiap kelas. Untuk memutuskan mana hyperplane terbaik, dapat mengukur marginnya, yaitu jarak antara hyperplane dengan titik terdekat tiap kelas. Oke, di sini kita membahas keunggulannya dari SVM tersebut. Yang pertama, efektif pada dataset dengan margin pemisah kelas yang jelas. Yang kedua, efektif dalam kasus di mana jumlah fitur lebih besar dari jumlah titik data. Yang ketiga, fungsi kernel yang berbeda dapat ditentukan untuk fungsi keputusan. Yang keempat, SVM dapat menemukan hubungan kompleks antara data tanpa kita perlu melakukan banyak transformasi data sendiri. Kekurangan, SVM tidak berfungsi dengan baik pada dataset yang besar, karena waktu pelatihan yang dibutuhkan lebih tinggi. SVM tidak secara langsung memberikan perkiraan probabilitas. Untuk itu dihitung menggunakan validasi silang atau cross validation yang membutuhkan computation cost yang lebih tinggi. Kita perlu memahami fungsi kernel. Oke, itu adalah materi tentang SVM. Lalu kita lanjut ke codingan project. Nah, ini kita masuk ke codingan projectnya. Di sini kami pertama kali menginstal Sastrawi-nya sebagai ini library. Lalu kami import library-nya itu Pandas, NumPy, Matplotlib, Pyplot, terus Sastrawi Steamer atau Steamer Factory dan Scala Preprocessing. Lalu kita langkah selanjutnya meload dataset dengan perintah data.pdread.csv ini untuk membaca datasetnya. Lalu di sini kita membaca dataset new kamus alai dan di sini untuk membaca abusive CSV. Jadi di sini kami membuat
memakai 3 data, yaitu abusive, new kamus alay, dan redataset. Lalu kita tampilkan data dulu untuk yang dataset. Penampilkan data head. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini kami hanya menampilkan 5 karena jika ditampilkan semuanya akan panjang karena banyak kata, beribuan kata yang tersedia di dalam file CSV-nya. Lalu kita menampilkan hanya 5. Selanjutnya setelah itu kita describe datanya. Describe ini kita lebih menggambarkan beberapa data yang terdapat di file tersebut. Yang bisa kita lihat untuk speed-nya tersendiri itu terdiri dari 13.000 kata dan abusive-nya itu ada 13.169, itu untuk kata kasarnya. Nah, ini main, ini data tengahnya, dan ini std dan sebagainya, data standar dan sebagainya. Lalu kita mengecek apakah terdapat data kosong dengan sintak data titik isna sum. Nah, di sini keluarlah tampilannya. Bisa kita lihat tidak ada data yang kosong. Selanjutnya menampilkan data yang ada pada kamus alay. Oke, kita lanjutkan untuk sintaknya alay dictionary alay underscore dict titik head. Kita tampilkan 5 saja datanya. Nah, ini adalah contohnya. Dari data tersebut itu kita bisa lihat yang pertama contohnya anak Jakarta asik-asik. Dari di sini kita bisa lihat ini bukanlah kata yang sebenarnya. Kita harus membakukan katanya lagi dengan kita ubah dengan anak spasi Jakarta spasi asyik spasi asyik. Lalu contoh yang kedua, Pak Cik dah tua. Seharusnya bukan seperti ini ya penulisannya. Jadi kita ubah menjadi Pak spasi Cik spasi sudah spasi tua. Jadi sudah berbentuk kebakunya. Begitu juga dengan contoh 2, 3, dan 4-nya. Lalu menampilkan data kasar dengan sintak abusive underscore dict titik head. Muncullah kata kasarnya itu alay, ampas, buta, dan keparat. Selanjutnya menampilkan data diagram perbandingan HS dan non-HS. Nah, ini kita buat codingannya seperti ini dan kita tampilkan. Muncullah diagramnya. Diagramnya ini terdapat yang tidak headspace itu sebanyak 7.000-an kata, dan yang headspace itu merupakan headspace adalah 5.000-an kata. Lalu kita hitung detailnya dengan sintak data titik hs titik value titik count. Kita hitung jumlahnya. Yang tidak ini headspace itu 7.608 data, dan yang headspace-nya itu 5.561. Lalu kita masuk ke pre-processing data dengan sintak berikut, bisa dilihat di layar. Ini gunanya untuk menghapus nilai lowercase ini. Kita mengelompokkan dulu kecil huruf besarnya, lalu remove karakter ini. Yang kita remove adalah karakter yang menggunakan enter. Ini yang menggunakan kata-kata RT itu artinya retweet, yang menggunakan user. Lalu ini adalah spasi-spasi yang berlebihan, dan ini URL ya, ini adalah alamat link. Oke, ini kita hapus numeral, dan ini kita menormalisasikan alay dictionary-nya. Lalu ini kita menghapus kata-kata kasarnya abusive, lalu stemming. Lalu kita masuk ke sintak div processing-nya. Div preprocess text. Nah, di sini ketika kami menampilkan data tweet, di sini mohon maaf kami masih mengalami error, dan sepertinya dari referensi yang kami coba yang lainnya juga sama, itu terkendala untuk melanjutkan project ini. Jadi kami rasa kami hanya sampai di sini untuk projectnya. Terima kasih. Sekian presentasi kami.
Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.